Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris sigap, call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan
telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah.
Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka.
Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam
ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada satu orang uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka.
ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu,
23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911.
kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris sigap, call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial.
Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris sigap, call 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung,
Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiyani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiyani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris sigap, call 911. Mirdawiyani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka.
terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiyani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiyani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris sigap, call 911. Mirdawiyani,
istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar
sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto,
kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid.
Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya,
Isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, call 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung,
Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam.
Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam.
Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya,
AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut,
Ana meyakini bahwa AKP Lucianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lucianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lucianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lucianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lucianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lucianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025.
Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama.
Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lucianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lucianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lucianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lucianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lucianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lucianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lucianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam.
Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, call 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan
dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan.
Kalau ada setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah.
itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut
dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal
di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung
agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official,
ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik.
Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris sigap, call 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial.
Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris sigap, call 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung,
Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiyani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiyani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris sigap, call 911. Mirdawiyani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka.
terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiyani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiyani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris sigap, call 911. Mirdawiyani,
istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar
sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto,
kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid.
Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya,
Isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Call 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung,
Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam.
Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam.
Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan 2 korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto,
Sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut,
Ana meyakini bahwa AKP Lucianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lucianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lucianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lucianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lucianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lucianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025.
Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sambung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama.
Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lucianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lucianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lucianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lucianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lucianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lucianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lucianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam.
Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, call 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltu Lubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltu Lubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltu Lubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan
dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, pada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan.
Kalau ada setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Mohamad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Ana menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galib Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, Kol 911. Mirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Mirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Mirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah.
itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah, jelas Anam. Lebih lanjut, dia menyayangkan adanya penggiringan opini berupa isu bahwa AKP Lusianto dan dua korban penembakan lainnya yaitu Aibda, Anumerta, Petrus Aprianto dan Bribtu, Anumerta, M. Galip Surya Ganta turut menerima uang judi sabung ayam. Itu yang membuat kami miris, janganlah digiring-giring. Ini ada 3 petugas negara yang meninggal, tegasnya. Sementara itu Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Menurutnya, isu tersebut mencuat setelah ada unggahan di media sosial yang berkembang menjadi narasi yang menjadi konsumsi publik. Helmi mengatakan, informasi itu harus dibuktikan, baik itu data maupun fakta yang valid. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka. Istri Aibda Petrus curhat di medsos, Hotman Paris Sigap, call 911. Wirdawiani, istri dari Aibda Anumerta Petrus Aprianto, meminta agar sidang militer terkait kasus yang menewaskan suaminya digelar secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan disaksikan masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial, katanya. Permintaan ini ia sampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wirdawiani menegaskan bahwa persidangan terbuka diperlukan guna mengungkap fakta yang sebenarnya dan membantah berbagai tuduhan miring yang beredar di publik. Video permohonan Wirdawiani tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya Hotman Paris Official, ia mengajak keluarga korban untuk menghubungi tim hukumnya di layanan 911. Kasus penembakan 3 polisi oleh oknum TNI di Lampung, agar keluarga korban hubungi Hotman 911, tulisnya, Minggu, 23 Maret 2025. Dan meninggal di arena judi ayam di Lampung sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ada gosip bahwa katanya ada oknum TNI menunda-nunda penetapan tersangka tersebut
dengan mengalihkannya ke isu adanya setoran-setoran judi sabung ayam ke polsek, oknum polsek dan oknum koramil. Itu kan hal terpisah. Itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda penetapan tersangka. Bapak agar perintahkan fokus ke arah tindak pidana penembakan. Kalau ada setoran-setoran uang sebelumnya, itu perkara terpisah. Ya, jadi tolong fokus ke arah tindak pidana pada penembakan dan segera ditetapkan tersangka karena oknum TNI yang melakukan penembakan telah mengakui perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peltulubis ditegur berkali-kali, Kompolnas sempat tak percaya AKP Lusianto tolak suap sabung ayam. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Muhammad Haurul Anam, menyebut Peltulubis pernah menyogok Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltulubis agar AKP Lusianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Basarsyah. Jadi upaya untuk korban atau Pak Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltulubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Lusianto, katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, 23 Maret 2025. Di sisi lain, Ana mengaku pihaknya tidak langsung percaya saat memperoleh informasi bahwa AKP Lusianto menolak sogokan dari Peltulubis. Untuk memastikannya, dia menyebut langsung melakukan pengecekan terhadap rumah AKP Lusianto. Dalam pengecekan tersebut, Ana meyakini bahwa AKP Lusianto memang tidak menerima sogokan dari Peltulubis dan terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut karena kondisi rumahnya yang sederhana. Awalnya kami tidak percaya, masa ditolak. Tapi, ketika dicek rumahnya, AKP Lusianto, sangat sederhana dan berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan dua oknum, Peltulubis dan Kopka Basarsyah.